Arc cerita The Sandman volume kedua kali ini adalah Season of Mist yang dimulai dari edisi ke-21 sampai edisi yang ke-27. Untuk arc cerita sebelumnya, Dream Come True, bisa kalian lihat pada videonya, linknya itu ada di dalam deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah! Destiny yang merupakan personifikasi takdir dan kebebasan, dia juga merupakan sosok saudara tertua dari The Endless, sedang membawa kitab jiwa Book of Souls yang dirantai di pergelangan tangan kanannya. Kitab itu berisi semua peristiwa di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Saat ini di Garden of Forking West, yang merupakan sebuah taman yang luas untuk Destiny, terletak di luar batas ruang normal. Taman tersebut merupakan pelataran landscape aneh yang selalu berubah, dilalui oleh jalur yang bercabang, membelah, dan kembali terhubungkan. Terkadang terlihat seperti labirin pagar tanaman, reruntuhan kuno labirin, gurun pasir yang luas, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Di tempat itulah dia bertemu dengan 3 orang wanita abu-abu yang tiba-tiba menghampirinya. Ketiga wanita abu-abu itu adalah The Kindly Ones yang bernama Cynthia, Mildred, dan Mordred. Mereka bertiga mengingatkan Destiny bahwasanya ada seorang raja yang akan meninggalkan kerajaannya, di mana pada saat itu kehidupan dan kematian akan saling bertabrakan. Pertempuran akan dimulai sekali lagi, dan semua ini berasal dari tamannya. Destiny pun menjelaskan kepada mereka setahunya tidak ada apa-apa yang akan terjadi di dalam buku takdirnya itu. Dan ketika dia bertanya lebih lagi mengenai yang disampaikan ketiga orang itu, ternyata ketiga wanita abu-abu tersebut malah menghilang tanpa penjelasan lebih lanjut, yang akhirnya Destiny pun melihat ke dalam bukunya untuk mempelajari lebih lanjut. Setelah menelitinya dan mengerti apa yang dia lakukan, satu-satunya caranya adalah dia memanggil keluarga The Endless-nya. Lagi pula mereka selama ini tidak pernah berkumpul, dan sepertinya inilah saatnya mereka untuk bertemu kembali. Yang pertama dipanggilnya adalah Death, menyusul kemudian Dream, lalu Desire, Despair, dan akhirnya Delirium. Yang tidak hadir adalah Destruction karena sudah lama meninggalkan mereka dan tidak tahu di mana rimbanya. Setelah berkumpul di mejanya, Destiny pun menjelaskan bahwa hasil pertemuannya dengan ketiga wanita abu-abu sebelumnya merupakan garis takdir, dan ada sesuatu yang besar yang akan memicu rangkaian peristiwa dan akan menyebabkan pergolakan. Insiden yang menghasut akan terjadi pada pertemuan ini. Dia mundur dan hanya mendorong saudara laki-laki dan perempuannya untuk berbicara satu sama yang lain. Nah, akhirnya disinilah si Desire yang selama ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menusuk kakak laki-lakinya, yaitu Dream, yang dimana dia mengejek mulai hubungan romantisnya yang gagal. Terlebih lagi dia menceritakan tentang Calliope dan bahkan mengkritik perlakuannya terhadap Nada yang telah memenjarakannya di neraka selamanya, semua karena kesombongannya. Si Dream pun menjadi marah dengan godaan si Desire dan dia pun keluar dari forum tersebut. Death pun kemudian mendatanginya dan mencoba menenangkannya. Meskipun dia bersimpati kepadanya, Death pun menjelaskan bahwa Desire ada benarnya juga. Nada tidak pantas menerima hukumannya dan pilihannya untuk tidak menjadi dewi adalah miliknya sendiri. Hal ini membuat si Dream menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk memperbaiki keadaan dengan pergi ke neraka dan mengatur pembebasan Nada dengan Lucifer. Dream pun mengucapkan selamat tinggal kepada saudara perempuannya dan meninggalkannya dengan harapan bahwa dia akan selamat dari cobaan itu. Nah, ketika Death kembali ke meja pertemuan dan sebelum dia akan menjelaskan apa yang akan disampaikan mengenai keputusan Dream, Destiny langsung menyela pertemuan mereka dan dia pun mengungkapkan saat ini mereka tidak lagi dibutuhkan dalam pertemuan ini karena dengan kembalinya Dream ke neraka adalah kejadian peristiwa yang sebenarnya yang sedang dinantikannya. Dia pun pergi meninggalkan pertemuan. Nyala api lilin pun menjadi padam dan cerita pun selesai.
Nah, itulah dia pembahasan cerita video komik The Sandman volume kedua edisi ke-21 dalam arc cerita Season of Mist sebagai cerita prolog dalam serial arc ini. Dimana di dalam edisi kali ini, Dream yang kecewa dengan pernyataan Desire yang mengulas hubungan asmara masa lalunya dengan Nada. Yang akhirnya dia pun memutuskan untuk mengeluarkan Nada dari neraka. Tapi nih, ada hal yang harus dia lalui terlebih dahulu. Dia harus berhadapan dengan Lucifer the Morning Star. Pada suatu ketika, ada sebuah tempat yang bukan sebuah tempat, namun di tempat itu ada beberapa tempat lagi yang ada di sana, seperti Tartarus, Gehenna, Hades, Abaddon, Sheol, dan yang lainnya. Tempat itu tidak dianggap sebagai tempat yang menyenangkan oleh sebagian besar penduduknya, namun dikarenakan mereka sudah mati dan berada di sana, itulah tempat sebagai tempat yang layak atas apa yang mereka lakukan selama mereka hidup. Ya, tempat itu bernama neraka. Tidak ada hal yang menyenangkan di tempat itu selain siksaan dan penyiksaan yang pedih. Manusia yang mendapatkan siksaan di sana diatur oleh pekerja neraka, yaitu iblis. Di Ghost Castle, yaitu sebuah mansion yang merupakan tempat kediamannya Dream of the Endless, dia memanggil kedua orang kepercayaannya, Lucien si penjaga perpustakaan mimpi dan Matthew si burung gagak, meminta mereka untuk datang ke ruangannya. Selain mereka berdua, Dream juga mengajak semua penghuni alam mimpi Dreaming untuk berkumpul di hadapannya. Dan ketika mereka berada di hadapannya, Dream memberitahu mereka semua dia akan segera pergi dan ini adalah pertemuan terakhir mereka, karena kemungkinan besar dia tidak akan kembali lagi ke alam Dreaming, di mana sebenarnya dia akan pergi ke neraka untuk memberikan pengampunan kepada kekasihnya yang pernah menjadi manusia. Wanita itu adalah Nada yang sudah berada di sana 10.000 tahun lamanya, yang akhirnya membuatnya sadar ternyata dia keliru karena telah memenjarakannya di neraka karena kesombongannya. Namun sayangnya pada kunjungannya terakhir ke neraka beberapa tahun yang lalu, yaitu dalam serial Sandman volume kedua edisi keempat, di saat itulah dia telah membuat Lucifer si penguasa neraka menjadi marah oleh karena helmnya yang dicuri oleh salah satu anak buahnya, yaitu Corazon. Setelah dia menghadapi masalah tersebutlah Lucifer pun murka kepadanya, dan jika dia kembali ke neraka sekali lagi, tentu saja Dream akan bertemu dengan Lucifer, yang dimana pertemuan mereka nantinya membuat Dream tidak mungkin kembali ke alam Dreaming untuk bertemu dengan semua penghuninya. Jadi inilah kesempatan terakhir baginya untuk berbicara di depan semua penghuni alam Dreaming untuk menjelaskan dia akan berangkat ke neraka, tepatnya di Hades, untuk membebaskan Nada yang terpenjara di sana. Yang kemudian Dream pun membubarkan pertemuan mereka, namun hanya meninggalkan Matthew si burung gagak yang tetap berada di sampingnya. Ketika dia ditanya oleh tuannya mengapa dia tidak kembali ke tempatnya, Matthew pun menjelaskan dia ingin berbicara dengan tuannya yang menanyakan tentang sifat Lucifer. Dream pun menjelaskan bahwa Lucifer dulunya adalah seorang malaikat yang merupakan salah satu ciptaan terbaik sang pencipta. Dia mungkin adalah makhluk paling kuat selain penciptanya sendiri, dan tentunya dia lebih kuat dari Dream of the Endless. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Matthew pun bertanya kepada tuannya mengenai persiapan yang akan dia hadapi. Dream pun menjawab dia sudah mengirim seorang utusan ke neraka. Utusan itu adalah Cain untuk berbicara dengan Lucifer si penguasa neraka. Setibanya di neraka, Cain dibawa oleh iblis bawahannya Lucifer, yaitu Alicino dan Mazikin, orang terdekatnya si Lucifer. Mereka membawa Cain yang mengaku dia disuruh Dream untuk memberitahunya Dream akan datang ke neraka. Tentu saja membuat penghuni neraka tidak senang dengan kabar yang disampaikan Cain tersebut. Mereka berharap dapat membunuh utusan itu. Tetapi Lucifer memberitahu penghuni neraka Cain memiliki simbol di keningnya yang artinya adalah perlindungan yang dibuat oleh Dream of the Endless. Lucifer akhirnya melepaskan ikatan tanda Cain tersebut, dan setelah mendengarkan apa yang disampaikan Cain mengenai akan kehadiran Dream ke tempatnya, dia memberitahu Cain bahwasanya dia bersumpah untuk menghancurkan Dream jika seandainya saja Dream menginjakkan kaki ke daerah kekuasaannya sekali lagi. Yang kemudian Lucifer pun menyuruh Cain pergi dari tempatnya untuk kembali menemui tuannya dan menyampaikan kepada tuannya bahwasanya pesannya sudah disampaikan.
Di tempat lain, Lita Hall memperkenalkan bayi laki-lakinya yang baru lahir kepada temannya yang bernama Carla. Ketika dia ditanya siapa nama putranya, Lita pun menjawab saat ini dia belum memiliki nama yang tepat untuk anaknya. Dan nama yang dia pikirkan sekarang ini adalah nama untuk mengenang nama ayahnya sendiri, Steve Trevor, atau juga nama mantan suaminya yang telah meninggal, Hector Hall. Hanya saja menurutnya nama itu sepertinya tidak tepat. Lita pun berharap ketika anak laki-lakinya itu nanti sudah beranjak dewasa, dia akan mempunyai nama yang cocok untuknya dan dapat melanjutkan hidupnya. Setelah Carla pergi, Lita dikejutkan dengan kehadiran Dream yang berdiri di samping tempat tidur putranya. Lita langsung memarahinya atas insiden di masa lalu karena Dreamlah semua ini menurutnya terjadi hingga pada kematian suaminya, Hector Hall. Dream pun menjelaskan kepada Lita sebenarnya dia datang ke tempatnya tidak untuk membawa anak itu, di mana kehadirannya adalah semata-mata hanya untuk mengunjunginya. Dream pun menjelaskan kepada Lita Hall dia terpesona dan kagum oleh peristiwa yang terjadi pada Lita karena wanita itu hanyalah seorang manusia biasa dan entah bagaimana dia bisa dapat melahirkan di alam mimpi dreaming. Namun apapun itu yang disampaikan Dream of the Endless membuat Lita tidak bisa melupakan perkara yang terjadi padanya. Dia tetap saja memarahi Dream. Lita memohon kepada Dream agar pergi meninggalkannya. Dream pun menurutinya, tetapi sebelum dia menghilang, Dream memberitahunya bahwa nama anak laki-lakinya itu adalah Daniel. Setelah Dream menghilang dan meskipun Lita masih dalam keadaan yang marah dan ketika dia melihat bayi laki-lakinya, dia pun merenung sejenak. Sepertinya nama Daniel terlihat cocok untuk nama anaknya. Kemudian Dream mengunjungi seorang teman lamanya sekali lagi, yaitu Hope Gedring, seorang manusia biasa yang tanpa memiliki kemampuan khusus, tapi dia memiliki masa hidup yang tak terbatas. Seperti yang terjadi di edisi sebelumnya, edisi ke-13, Hope Gedring telah diberi kesempatan untuk tetap hidup selama dia ingin menjalani kehidupan. Dream dan Hope Gedring sering bertemu di kafe yang sama selama 100 tahun sekali, dan kali ini belum 100 tahun mereka sudah bertemu kembali. Hanya saja dalam kunjungannya kali ini, pertemuan mereka yaitu berada di alam mimpi dreaming. Dalam mimpinya, Dream menawari Hope Gedring minuman anggur tahun 1828 dan menjelaskan kepadanya kemungkinan besar Dream tidak dapat hadir ke pertemuan mereka berikutnya. Meskipun demikian, Hope yang masih menjalin persahabatan dengan Dream dan menerima tawaran itu, terlepas itu mimpi atau tidak, yang penting menurutnya dia bersama Dream sedang merayakan pertemuan mereka dengan minum minuman anggur kuno. Akhirnya mereka bersulang selama masa pertemanan mereka dengan kecintaan yang hilang, dewa-dewa tua dan Season of Mist. Setelah bersulang dengan menikmati minuman anggur, Dream pun pamit meninggalkan Gedring meskipun hanya berada di alam mimpi, yang akhirnya mereka pun bubar. Kemudian Hope pun terbangun dari mimpinya yang dibangunkan oleh pacarnya Audrey, dan ketika dia terbangun, Hope Gedring menemukan ada sebotol anggur yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Berpindah ke kain yang kembali ke kastil Dreaming dengan pesan peringatan dari Lucifer. Dream yang mendapatkan kabar tersebut kemudian mengenakan helmnya dan membuat persiapan untuk menjelajah ke neraka. Dia pun berpamitan mengucapkan selamat tinggal kepada Lucien. Dream pun kemudian memasuki portal ke neraka dan cerita pun bersambung. Edisi ke-23 ini diawali dengan Dream yang baru saja tiba di gerbang neraka. Di udaranya ada angin yang berhembus antara dunia. Angin itu adalah angin dingin yang menyejukkan. Angin yang menjerit tanpa suara melalui tempat-tempat kosong. Angin yang tiada, bergerak entah dari mana kemanapun. Dalam sampah yang tak terciptakan, Dream merasakan kedinginan. Kabut dingin yang ada di sana membuatnya menjadi ketakutan. Dia jujur, dia sudah ketakutan tiba di neraka. Pintu ke neraka sangat banyak sekali. Ada pintu masuk yang kurang dijaga dibandingkan pintu masuk yang ada di hadapannya, dan sepertinya gerbang itu tidak ada penjaganya. Meskipun dia mengenakan helmnya, Dream tetap berwaspada. Jika saja ada penjaga yang menyerangnya, dia tetap bersiaga untuk memaksa masuk ke dalamnya selagi dia punya kekuatan yang cukup untuk melakukan itu. Tapi ternyata benar, penjaga di pintu neraka tidak ada. Selain tidak ada penjaganya, pintu gerbang neraka juga terbuka lebar. Hal ini membuatnya menjadi leluasa untuk dapat memasukinya. Dream pun kemudian mencari Nada, mantan kekasihnya yang dia sumpah agar dapat membebaskannya dan meminta maaf kepadanya. Namun sayangnya, dia
dia menemukan selnya dalam keadaan yang kosong. Dream juga menyadari ternyata bukan hanya nada saja yang tidak ada di sana, namun seluruh penduduk bahkan penghuni neraka yang lainnya tidak ada satupun yang terlihat. Menurutnya, apakah Lucifer telah menyembunyikan nada darinya? Neraka kali ini sepertinya sangat berbeda. Di lingkungan itu tidak ada dia temukan seorang pun untuk dia tanyakan. Dream pun menjadi muak, memanggil nama Lucifer dengan sangat keras, dan panggilan itu akhirnya dijawab oleh malaikat jatuh Samael alias Lucifer Morningstar. Dream pun bertanya kepada Lucifer di mana dia telah menyembunyikan wanitanya. Dengan keadaan yang tenang, Lucifer pun menjawab agar lebih baik dia membuka helmnya yang terlihat konyol itu agar mereka melanjutkan perbincangan. Dream tentu saja menolak karena mungkin saja dengan membuka helm itu Lucifer akan menyerangnya. Di saat itulah Lucifer pun bertanya apakah Dream takut melawannya, makanya dia mengenakan helmnya. Dream hanya menjawab iya. Kemudian Lucifer pun berkata, baiklah kalau begitu aku akan berjanji kepadamu bahwa selagi kita berada di dalam neraka, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Sekarang lepaskanlah helmmu itu dan aku akan memberitahumu apa yang terjadi pada kekasihmu dan yang lainnya. Dream pun kemudian membuka helmnya dengan keadaan yang terdiam dan berkeringatan di wajahnya. Lucifer berkata kembali, apakah Dream merasakan ada yang aneh di neraka kali ini? Dream pun menjawab, iya. Dan Lucifer pun langsung berkata dengan singkat. Dengan wajah seringahnya dia berkata, aku berhenti. Mendengar jawaban itu, Dream menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia menjadi terdiam. Lucifer pun berkata kepada Dream, sejujurnya Morpheus, kau tidak perlu menatap padaku seperti itu dengan tatapan ekspresi konyol yang ada di wajahmu. Dream tentu saja tidak mengerti apa yang disampaikan Lucifer barusan itu. Mungkin saja ini adalah tipu dayanya untuk mengalahkannya. Namun Lucifer sekali lagi menjelaskan kepada Dream, dia sudah tidak lagi menjadi raja neraka. Ya, dia sudah pensiun. Dari keputusan yang dia buat itulah, Lucifer ternyata telah membebaskan semua penghuninya. Begitu juga nih dengan orang-orang yang dipenjara di dalam neraka. Mereka tersebar ke berbagai penjuru tempat. Namun ada beberapa orang yang tersesat dan masih berada di dalam neraka. Dream pun kemudian menemani Lucifer untuk memaksa penghuninya yang lain keluar dari neraka. Di saat itu, Dream bertanya kepada Lucifer, seberapa besar dan luaskah neraka? Lucifer pun menjawab, luas sekali. Bahkan aku tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa luasnya. Pertanyaan itu merupakan sebuah pertanyaan yang tidak ada artinya, sama seperti menanyakan seberapa besar Silver City atau berapa banyak taman yang ada di surga. Yang kemudian mereka berdua mencari penghuni neraka yang masih tersesat di dalam neraka. Salah satu orang yang tersesat itu adalah Briscoe yang sedang mendapatkan siksaannya di dalam neraka dan mengaku atas semua kejahatan yang pernah dilakukannya hampir 1100 tahun yang lalu di wilayah Livonia, yang sekarang tempat itu sudah tidak ada lagi. Lucifer pun menjelaskan bahwa Briscoe dan kejahatannya telah sepenuhnya dilupakan oleh manusia fana di saat ini, dan oleh karena itu dia tidak perlu lagi mendapatkan siksa neraka. Awalnya Briscoe menolaknya, tapi setelah dia diyakinkan, akhirnya Briscoe pun menghilang. Dream pun bertanya kemana orang itu perginya. Lucifer pun menjawab, pergi jauh hingga ke titik terendah bagi beberapa orang yang tersesat. Dream tidak mengerti apa maksudnya. Lucifer hanya menegaskan, tidak usah dipikirkan, semua sudah berakhir. Selanjutnya ada dua iblis lagi yang masih tertinggal di dalam neraka, yaitu Keetle dan Raymond Maypetal. Mereka tidak percaya bahwa Lucifer sebenarnya adalah malaikat jatuh yang sama yang memerintah neraka selama ribuan tahun. Mereka yakin penguasa neraka yang sebenarnya tidak akan pernah melepaskan posisinya. Mendengar pernyataan itu, Lucifer menjadi marah. Dia menyatakan kepada kedua iblis tersebut dia melakukan apa yang dia inginkan, yang kemudian iblis-iblis itu diusirnya. Iblis-iblis itu pun kemudian menghilang. Sekarang hanya dialah yang tersisa satu-satunya yang ada di neraka. Meskipun Dream menyatakan kepada Lucifer, dia dulunya adalah malaikat yang baik, cantik menawan, bijaksana dan penuh semangat. Kenapa hal ini bisa membuatnya menjadi penguasa neraka? Lucifer pun menjelaskan kepada Dream bahwa menurutnya kejatuhannya dari surga bukanlah suatu pemberontakan, melainkan suatu peristiwa yang telah diatur Tuhan. Hanyalah hasil yang ditakdirkan untuk dia mainkan. Saat ini dia telah memutuskan dia sudah selesai dengan pekerjaannya yang sudah dia jalankan selama 10 miliar tahun lamanya. Dia pensiun dengan tugasnya sebagai penjaga neraka. Dia akan mengunci setiap pintu gerbang ke neraka, dan ketika mereka berkeliling neraka untuk menyegel setiap gerbang, Lucifer menjelaskan kepada Dream bukan pengaruhnya yang membawa orang-orang ke dalam neraka atau menempatkan mereka dalam siksaan. Hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah keinginan batin manusia itu sendiri untuk dihukum karena kesalahannya sewaktu hidup di dunia, dan mereka menuntut hukuman darinya. Dia juga menjelaskan kepada Dream of the Endless, orang-orang yang ada di neraka telah
telah dikirimkan ke suatu tempat yang berbeda-beda dan mereka tersebar kemana-mana. Bisa saja ada di limbo, surga, ataupun di bumi, atau juga di alam yang jauh. Dan mereka tidak akan kembali ke neraka lagi. Namun yang jelas sekarang sudah berakhir, tidak ada lagi neraka. Lucifer pun menyebutkan setelah dia pensiun dan tidak lagi berkuasa di neraka, yang dia inginkan hanyalah ketenangan. Dan dia tidak akan mungkin kembali ke Silver City dan tidak mau lagi menjadi malaikat. Dan dia tidak tahu entah kemana dia akan menjalani kehidupannya yang selanjutnya. Mungkin menurutnya dia ingin berliburan, membangun tempat tinggalnya, bermain piano dan berdansa. Dengan pernyataan tersebut, Dream pun mengira mereka akan bertempur. Lucifer menjelaskan kepada Dream untuk apa bertempur, sementara dia sudah jenuh dengan namanya pertempuran. Justru Lucifer memberikan apa yang dia punya kepada Dream of the Endless. Ketika gerbang terakhir akan ditutup, Lucifer terkejut. Dia disapa oleh seorang wanita iblis muda bernama Mezaikin yang datang ke hadapannya. Lucifer pun memperkenalkan wanita berwajah setengah tengkorak mengerikan itu kepada Dream. Lucifer memberitahunya Mezaikin adalah putrinya Lilith. Bertanya kepada Mezaikin kenapa dia masih berada di neraka. Mezaikin pun mengaku dia tidak akan meninggalkan Lucifer karena dia mencintainya. Meskipun dia berterima kasih atas kecintaannya, Lucifer pun menciumnya, dan setelah menciumnya, Lucifer mengusirnya sama seperti yang lainnya. Mezaikin pun menghilang. Sebelum menghilang, Lucifer sempat meminta pisau Mezaikin dan memberikannya kepada Dream agar dapat memotong kedua sayapnya. Meskipun tidak tega melihat mantan penguasa neraka itu memohon kepadanya, Dream pun akhirnya melakukannya. Dan di saat Dream melakukannya, Lucifer meronta kesakitan. Di saat itulah Dream menanyakan kabar Nada di mana dia mengirimnya. Namun sayangnya Lucifer tidak tahu menahu mengenai apa yang terjadi pada wanita itu. Terlebih lagi berapa banyak orang yang dia kirim ke tempat yang lain, tapi dia yakin wanita itu berada di dimensi yang lain. Setelah kedua sayapnya terlepas dari tubuhnya, Lucifer pun mengucapkan terima kasih kepada Dream. Dia juga mendoakan keberuntungannya untuk menemukan Nada. Dan sebelum mereka berpisah, Lucifer mewariskan kunci gerbang neraka kepadanya. Sambil menyengir, Lucifer pun memberitahunya bahwa Dream of the Endless sekarang adalah satu-satunya raja di neraka yang terkunci dan kosong. Dan dia berharap bahwa peran baru ini hanya akan membawa masalahnya bagi Dream Lord. Dan cerita ini pun bersambung. Ya, edisi ke-23 kali ini sangat menarik, di mana Lucifer Morningstar yang dulunya adalah salah satu malaikat terkuat memiliki hubungan yang kompleks dengan Dream of the Endless. Tapi mengapa Lucifer memberikan kunci neraka kepada Dream? Sebenarnya Lucifer memutuskan untuk meninggalkan tahtanya sebagai raja neraka. Dia merasa bosan dengan perannya dan ingin membebaskan dirinya dari tanggung jawab sebagai penguasa neraka. Oleh karena itu, Lucifer pun memutuskan untuk menyerahkan kunci neraka kepada Dream. Alasan yang kedua adalah pemberontakan dan kebebasan. Lucifer memberontak terhadap peran yang telah ditetapkan untuknya oleh The Presence, ya, entitas pencipta sejati. Dia ingin membebaskan dirinya dari kendali dan manipulasi, termasuk kendali atas neraka. Dengan memberikan kunci neraka kepada Dream, Lucifer mengambil langkah baru untuk mencapai kebebasannya dan menghindari peran yang telah ditetapkan untuknya. Alasan yang ketiga adalah simbolisme. Tindakan Lucifer memberikan kunci neraka kepada Dream memiliki makna simbolis. Hal ini merupakan perubahan dalam hubungan antara kedua karakter dan menggambarkan perubahan yang lebih dalam alam semesta. Kunci neraka menjadi simbol perubahan dan kebebasan bagi Lucifer, sementara bagi Dream ini adalah tanggung jawab baru yang harus diembannya. Dengan memberikan kunci neraka kepada Dream, Lucifer mengakhiri perannya sebagai penguasa neraka dan membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar dalam The Sandman Universe. Cerita dibuka di Asgard. God of War alias Odin, si mata satu, raja bagi kaum Aesir, sedang duduk di singgasananya. Tangannya memegang cawan yang di dalamnya ada madu, dan di bawah kakinya terdapat dua serigala yang menunggunya. Ada kepakan sayap burung hantu yang hinggap di bahunya, dan seketika dia mengetahui apa yang mereka semua lihat. Sang penguasa The Lord of the Gallows menjadi tersenyum. Dia meneguk madu yang ada di dalam gelas cawannya. Madu yang dia minum bukanlah madu Aesir, itu adalah madu
memandunya, diseduh dari seorang kurcaci dari darah pasir yang sudah mati, meminumnya dengan kegilaan. Ada sebuah gua besar di bawah dunia. Di sana ada seorang pria yang terikat, dijaga oleh seekor ular berbisa yang tidak diketahui namanya. Di sana juga ada seorang wanita yang bernama Si Jin. Wanita itu menampung bisa dari ular besar itu, menampungnya dengan mangkoknya. Dengan itu dia pun mengobati luka-luka pria yang terikat. Pria itu adalah Loki yang mendapatkan hukuman abadinya, sedangkan Si Jin adalah istrinya Loki. Kemudian Odin pun menghampirinya, memberitahunya tentang pertemuannya untuk membawanya keluar dari tempat penyiksaannya, di mana Odin akan memintanya menuju ke neraka. Loki pun menurutinya, yang kemudian mereka pun menghilang, dan sekarang yang ada di sana adalah Si Jin, dan begitu juga si ular tanpa nama yang menunggu si Loki kembali ke tempat itu. Di alam mimpi Dream of the Endless pun tiba. Semua penghuninya menyambutnya dengan banyak pertanyaan yang disampaikan mereka kepadanya. Lucien bertanya, apakah dia menang melawan Lucifer? Dream menjawab, tidak. Matthew the Raven bertanya, bagaimana pertempuran mereka berdua? Apakah tuannya menemukan wanita yang dicarinya? Dan apakah Lucifer memberikannya masalah? Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Dream dengan kata, tidak. Hal ini membuat Ken menjadi penasaran apa sebenarnya yang terjadi. Dream pun kemudian menjawab, dia akan memberitahunya nanti. Kembali ke Asgard, Odin mempertemukan Thor dan Loki, di mana perbincangan mereka kali ini adalah mengenai pelepasan neraka yang sekarang sudah berganti penguasa. Lucifer menyerahkan kunci neraka kepada Dream of the Endless, dan untuk mencari tahu kebenarannya, Odin, Thor dan Loki mereka menuju ke alam Dreaming agar dapat memiliki kunci neraka. Tidak hanya Asgard, ternyata di tempat lain penguasa ketertiban dan kekacauan mengirimkan utusan mereka untuk mempertaruhkan klaim mereka sendiri. Kunci neraka harus mereka yang pegang. Sementara itu, Dream yang baru saja kembali dari neraka tidak bisa menemukan nada untuk membebaskannya. Saat ini dia menjadi putus asa dengan keadaan yang telah terjadi, yang kemudian dia pun menghubungi saudari perempuannya, Death. Dream of the Endless memberitahunya, neraka sekarang ini adalah miliknya untuk dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tetapi dia tidak peduli dengan hal itu. Death yang juga telah mengetahuinya menyatakan kepadanya, oleh karena hal itu kakak perempuannya sekarang memiliki masalahnya sendiri, oleh karena disebabkan pensiunnya Lucifer telah menyebabkan orang-orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Di Silver City, dua malaikat, Rimil dan Duma, memutuskan untuk mengajukan klaim atas kepemilikan mereka terhadap neraka. Sedangkan di Limbo, para mantan-mantan iblis penghuni neraka berkumpul di bawah kepemimpinan baru mereka, Azazel. Di sana dia membawa iblis Ibu Laba-Laba, Merkin dan Coronzon, mantan panglima tertinggi lingkaran ke-8 S-Circle dan panglima dari gerombolan Lord Beelzebub. Dengan kedua iblis itulah untuk menemani Azazel dalam upaya untuk mengembalikan neraka menjadi wilayah mereka. Jika mereka mendapatkan perlawanan dari Dream of the Endless, maka mereka memiliki sesuatu yang diinginkannya, yaitu nada yang terungkap menjadi tahanan mereka yang sengaja disembunyikan. Di alam mimpi Dreaming, Matthew the Raven mengunjungi Eve untuk mendiskusikan keadaan pikiran Dream. Eve menduga bahwa keputusannya untuk memindahkan Ghost Castle ke puncak gunung adalah karena dia mengharapkan pengunjung yang tidak diinginkan. Eve pun meyakinkan Matthew bahwa suasana hati Dream lebih buruk dari hal ini, dan yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu waktu yang tepat. Dream sebenarnya tidak ingin menguasai neraka. Dia mendapatkan kabar atas banyak entitas bahkan makhluk lain yang ingin mengendalikan neraka atau mencegah musuh-musuh lain mereka untuk menguasainya. Dengan kabar tersebutlah Dream menerima berita juga bahwa para pengunjung yang tak diundang akan berdatangan ke tempatnya dengan tanpa pemberitahuan sama sekali. Kehadiran mereka datang dengan tiba-tiba. Namun sebelum mereka bisa masuk ke dalam ruangan pertemuan di alam Dreaming, mereka harus memperkenalkan diri masing-masing. Para undangannya hadir, di antara mereka ada Dewa Asgard, Odin yang ingin mengendalikan neraka untuk menghindari Ragnarok. Dia juga membawa Loki dan Thor. Selain itu, ada dua orang malaikat, Duma dan Remil, iblis Azazel bersama dua anak buahnya, Coronzon dan Merkin, utusan dari Lord of Order dan Lord of Chaos, Shivering Jimmy, putri kekacauan, dan The Slave of Kilderkin, tiga orang dewa Mesir, Anubis, Bes dan Bes, serta dewa Jepang, Susanoo, Ono, Mikoto. Setelah menyambut para tamunya tersebut, Dream menawarkan mereka tempat tinggal sementara di Ghost Castle agar mereka beristirahat dulu, dan dia pun berjanji untuk mendiskusikan masa depan neraka keesokan harinya.
Di tahun 1990, ada nih seorang pria muda yang berumur 13 tahun bernama Charles Rowland sedang terkapar di loteng sekolah asramanya. Dengan kondisi yang melemah, dia disadarkan oleh anak laki-laki lain. Anak itu bernama Edwin Payne. Menurut Charles yang terbangun dari tidurnya dan melihat dalam mimpinya yang sepertinya nyata meskipun terlihat aneh baginya, dia memberitahu Edwin apa yang terjadi pada mimpinya. Charles pun menjelaskan, dia melihat ada cacing berwarna merah darah yang merayapi di kulitnya, mengunyah di kulitnya yang berlubang. Dia pun berlari keluar sambil menangis di salju. Ternyata itu bukanlah salju, yang ternyata adalah kerangka burung yang jatuh dari langit. Kemudian kerangka-kerangka itu mulai bergerak dan seluruh dunia dipenuhi burung-burung mati yang berterbangan. Edwin Payne pun berkata kepadanya, tidak usah dipikirkan. Charles merasa haus. Payne pun menjawab, tidak ada minuman di sekitar mereka. Charles pun merasakan genggaman tangannya si Edwin Payne yang dingin, yang menandakan tubuhnya yang hangat. Meskipun hal ini sangat mengejutkan Edwin, Charles memberitahunya bahwa dia bisa mendengar suara-suara nyanyian orang-orang. Edwin menjelaskan, itu adalah nyanyian peringatan dan menjelaskan hari ini adalah hari Sabtu. Charles Rowland teringat pada 6 hari yang lalu, di mana saat itu dia baik-baik saja, dan cerita pun diungkapkan pada hari Minggu 6 hari yang lalu. Pada saat itu, Charles yang bersekolah asrama anak laki-laki Santa Hilarion yang ada di London, meskipun sekolah libur, dia tetap tinggal di sana dikarenakan ayahnya sedang ditawan oleh tentara Irak di Kuwait. Ayahnya adalah seorang arsitek, pria jangkung dan gugup yang merancang rumah sakit, dan ibunya sudah lama meninggal. Di sekolah asrama itu ada kepala sekolah Theodore dan Miss Gribble yang tetap tinggal di asrama. Dengan mereka berdualah yang bisa menjaga Charles Rowland sepanjang hari. Sejak tiba di sekolah tersebut hampir 2 tahun yang lalu, sebenarnya Charles ingin diantar pulang. Terlebih lagi di saat ini sekolah sedang liburan, dan untuk menjalankan rutinitasnya di sekolah asrama itu, Charles menghabiskan waktu untuk di asrama. Pada malam harinya, dia pun meluangkan waktunya untuk ke ruangan perpustakaan. Di malam itu dia merasakan kabut malam yang dingin. Tanpa disadarinya, ada arwah anak-anak sekolah yang melihatnya. Di dalam ruangan perpustakaan dengan sendiriannya, dia menulis surat untuk ayahnya. Ya, surat itu berisi tentang kerinduannya kepada ayahnya. Setelah itu, dia membaca novel misteri Miss Gribble yang menyuruhnya untuk pergi tidur. Meskipun dia satu-satunya orang yang ada di asrama, Charles merasakan ada semua roh hantu anak laki-laki yang pernah tinggal di asrama itu, yang sepertinya juga tertidur di ruangan asramanya. Kembali ke masa sekarang, Charles yang masih tergeletak lemas di atas loteng asrama bertanya kepada Edwin perkara kehidupan setelah kematian. Edwin pun menjawab, mungkin saja itu adalah di neraka. Namun menurutnya sendiri, setelah dia pergi ke neraka, di mana dia dibuntuti oleh ancaman yang tidak terlihat melalui koridor panjang selama beberapa dekade. Dia pun mengungkapkan kepada Charles, sebenarnya dia sudah mati 75 tahun yang lalu, dan sekarang di tahun 1990 dia berada di samping Charles. Charles merasakan dia sedang sekarat dan sebentar lagi akan menuju kematiannya. Kembali ke Charles pada hari Selasa, dia mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian di sekolah itu. Merasa kelaparan untuk mencari sarapan di dapur yang dia cari ternyata tidak dia temukan. Dengan keadaan bingung dan lapar, dia pun pergi ke lokernya dan mengeluarkan bungkusan biskuit terakhirnya. Kemudian dia pun berjalan keluar dan duduk di tugu peringatan perang dan memakan seluruh bungkusan itu. Saat makan siang, ketika tidak ada seorang pun yang muncul di ruangan makan, dia pun pergi ke ruang kerja kepala sekolah. Di sana dia menemukan kepala sekolah dan ibunya. Wanita tua itu mengungkapkan bahwa dia sudah mati dan baru saja datang dari neraka. Hal ini membuat Charles merasa dirinya seperti orang gila, sehingga membuatnya pergi dari tempat itu dan memutuskan untuk menemui Miss Gribble di sanatorium. Nah, ketika dia bertemu dengan Miss Gribble di sanatorium, ternyata wanita tua itu sedang merawat sepasang bayi. Namun bayi-bayi itu sudah mati, satu perempuan dan yang satunya lagi adalah laki-laki. Merasa aneh dengan kegilaan yang dia lihat, Charles pun menjadi ketakutan. Dia pun berlari meninggalkan Miss Gribble. Charles pun kembali ke asramanya dengan rasa lapar dan takutnya. Sorenya, dia menatap kabut menjelang maghrib. Dia melihat Alfred, penjaga halaman sekolah, yang berlari melewatinya, meratap pelan, dikejar oleh seorang wanita dan seorang anak. Kembali ke masa sekarang, Edwin pun menyatakan kepada Charles, di sudut ruangan loteng sekolah asrama mereka sekarang ini, di sanalah dia meninggal puluhan tahun yang lalu. Di sana ada simbol iblis. Edwin pun bercerita tentang bagaimana dia sendiri dibunuh oleh 3 anak perundung di loteng itu. Mereka telah menggunakan teks gaib untuk
untuk melakukan ritual dan menggunakannya sebagai korban, meninggalkan tulang-tulangnya di dalam kotak yang masih ada di sana. Kembali lagi ke Charles di malam yang sama. 4 jam tertidur di hari Rabu dini hari, tiba-tiba dia dibangunkan dengan cara disiram dan dijewer oleh 3 anak laki-laki perundung yang membulinya. Mereka itu bernama Cheeseman, Skinner, dan Barrow. Mereka ternyata adalah hantu anak-anak yang sudah meninggal di asrama itu, yang baru saja kembali dari neraka. Yang kemudian hantu mantan kepala sekolah Parkinson datang dan memberitahu ketiga anak itu untuk tidak mengganggu Charles Rowland. Hantu kepala sekolah Parkinson memberitahu Charles dan semuanya untuk segera pergi menghadiri pertemuan di aula, yang kemudian Charles pun menghadiri pertemuan dengan semua murid di malam itu juga. Hantu kepala sekolah Parkinson mengumumkan di hadapan semua murid yang ada di sana, dia sebenarnya telah meninggal di tahun 1916 dan kehadirannya kali ini kembali untuk membimbing sekolah bersama murid-murid yang lainnya yang sudah meninggal, kecuali Charles adalah murid orang yang hidup. Dan akhirnya Charles pun menyadari dia berada di tengah-tengah murid yang sudah meninggal. Keesokan paginya, pada saat pelajaran dimulai, Charles yang semakin kelaparan dan lemah terpaksa memasuki jam pelajaran. Meski dalam format yang sama sekali berbeda, Charles kesulitan fokus pada pelajarannya di ruangan kelas yang penuh dengan hantu-hantu murid di sana, karena dia menyadari ternyata tidak ada orang lain di ruangan itu yang bernafas. Sore harinya, kepala sekolah Parkinson menyuruh anak-anak murid untuk turun ke danau sekolah agar dapat mandi di situ. Charles pun merasakan bibirnya membiru, jari tangan dan kakinya menjadi mati rasa. Sepertinya tidak ada orang lain yang menyadari hawa yang dingin itu. Dia pun membeku di dalam air selama kelas berenang, sementara hantu-hantu yang lainnya tidak merasakan apapun. Sementara itu, para hantu tidak makan, sedangkan dia semakin kelaparan. Dan setelah lampu padam, malam harinya, Charles pun menyelinap ke dapur untuk mengambil roti. Namun sayangnya, baru saja sekali dia menggigit roti yang dia makan, tiba-tiba ketiga anak perundung yang membuli, yang rusuh itu mengganggunya kembali. Dan setelah mengungkapkan bahwa mereka telah menyiksa dan membunuh anak-anak lain di masa lalu, mereka menyalakan salah satu kompor gas dan menekan punggung Charles ke kompor gas sambil menusuk tubuhnya dengan garpu. Rasa sakit dan penyiksaan itu membuatnya pingsan, yang kemudian ketiga anak perundung meninggalkannya di lantai dengan keadaan yang terkapar dan kesakitan. Untungnya, Edwin Payne muncul dan menyeret Charles ke loteng asrama. Charles tetap tidak sadarkan diri selama 1 hari, dan keesokan harinya di hari Kamis, Charles pun mengigau, yang berbicara mengenai orang-orang yang tidak ada di sana, menggumamkan potongan-potongan omong kosong dan penggalan lagu anak-anak. Hanya Edwin Payne lah yang merawatnya dengan sebaik mungkin. Akhirnya keesokan harinya, Charles Rowland pun meninggal. Death of the Endless pun muncul dan mengundangnya untuk pergi dari tempat dunia ini. Meskipun dia sedang terburu-buru karena kejadian baru-baru ini, kekuasaan neraka telah diserahkan kepada Dream, di mana menyebabkan orang mati telah bangkit kembali dalam bentuk roh. Namun Charles menolak untuk pergi ke alam baka tanpa Edwin yang sudah lama meninggal. Dengan keadaan yang frustasi, Death pun mengizinkannya untuk tetap tinggal di dunia dengan bentuk roh. Namun Death pun berjanji akan kembali kepadanya suatu hari nanti. Merasa tidak sakit lagi dan dirinya sudah dinyatakan mati dengan bentuk rohnya, si Charles dan teman barunya Edwin Payne memutuskan untuk meninggalkan sekolah selama-lamanya, dan mereka pun mencari petualangan baru yang nantinya mereka akan digelar sebagai Deck Boy Detective. Di depan pintu gerbang alam dreaming, yaitu alam mimpi, ada 2 utusan lagi yang datang terlambat dari dunia peri, yaitu Cluracan dan saudari perempuannya, Nuella. Meskipun mereka dicegat oleh penjaga gerbang, Cluracan dan Nuella akhirnya diperbolehkan untuk memasuki Ghost Castle. Kedua utusan dari dunia peri tersebut akhirnya bertemu dengan sang penguasa mimpi, Dream of the Endless. Kehadiran mereka disapa dengan sangat-sangat ramah, mengajak mereka untuk bergabung dengan para pengunjung yang lainnya yang ada di ruangan perjamuan makan malam. Di sana, berbagai pengunjung berinteraksi satu sama lain. Terlihat nih, ada Dewa Thor dari Asgard yang tanpa malu-malu menggoda seorang dewi berkepala kucing, Lady Bless, sambil mengenalkan palunya. Sementara Odin yang juga duduk di satu meja dengan mereka memperhatikan Loki yang memilih untuk tidak menyentuh sajian makanan yang ada di meja. Yang dia lakukan hanya mengamatinya saja. Sedangkan ini si Svefringhemi meminta tambahan es krim lagi kepada seorang pelayan pria manusia. Sebelum memasuki ruang perjamuan, Cluracan mengakui bahwa dia mendapat pesan pribadi dari raja dan ratunya dari dunia peri. Morpheus memintanya untuk tidak sungkan agar menyampaikannya saja. Cluracan pun menjelaskan bahwa
bahwasanya dengan berdasarkan perjanjian kuno mereka, para peri diharuskan mengorbankan 9 orang terbijaksana dan tercantik dari mereka untuk diserahkan ke neraka setiap 7 tahun sekali. Dia memohon demi kepentingan bangsa peri agar neraka tetap kosong, di mana bangsa peri telah mengirimkan Nuala sebagai hadiah kepada Dream untuk membantu meyakinkannya. Dream pun kemudian mengatakan kepada mereka untuk saat ini dia masih mempertimbangkan tawaran itu dan akan memberikan jawabannya di esok hari di depan semua para tamu yang berkunjung. Dream pun mempersilahkan Cluracan dan Nuala untuk menikmati jamuan makan malam karena mereka berdua sudah melakukan perjalanan yang jauh. Cluracan tetap memaksa Dream. Hal ini membuat si Dream pun membentaknya agar apa yang dia inginkan itu sudah dapat dia ketahui dan nantikan saja jawabannya keesokan harinya. Cluracan dan Nuala pun akhirnya ke meja hidangan dan meminta pelayan wanita untuk membawakan pesanannya. Sementara Cluracan memesankan minuman anggur, adiknya Nuala meminta dibawakan berbagai macam bunga untuk menjadi santapannya. Selain para undangan yang datang dalam perjamuan makan malam tersebut, ada 2 malaikat yang ada di sana, tetapi mereka hanya melihat-lihat saja, memantau tanpa berbicara dengan mereka. Kedua malaikat itu adalah Remil dan Duma. Odin menghadapi Dream untuk berbicara berdua. Dream kemudian berjanji akan mengabulkan permintaannya itu, tapi setelah jamuan makan malam. Yang penting menurut si Dream, Odin harus makan dulu. Sementara itu, para manusia yang tertidur ditarik oleh Dream ke alam mimpi untuk sebagai pelayan, di mana salah satu dari pelayan pria bertemu pelayan wanita. Sepertinya si pelayan pria ini pernah bertemu dengan pelayan wanita itu. Nah, dia pun bertanya siapa nama pelayan wanita itu. Meskipun memaksanya, pelayan wanita itu malah mengabaikan si pelayan pria. Di sana ada iblis Choronzon dan Ratu Laba-Laba Merkin yang penasaran hadiah apa yang akan diberikan Azazil kepada Dream untuk melakukan misi mereka di Ghost Castle. Merkin pun berjanji akan memberitahunya nanti. Namun sekarang si Merkin mengajak Choronzon untuk masuk ke kamar. Lady Bess, si Dewi Kucing Mesir, merasa kesal dan tidak nyaman dengan rayuan Thor, membuatnya harus mencakar wajahnya. Thor pun terlihat kecewa dengan sikap Bess sambil memarahi Dewi Kucing Mesir. Seperti yang disampaikan Dream sebelumnya, setelah sajian makan malam, ada hiburan yang akan ditampilkan Ken bersama binatang naganya Gargoyle dan juga saudara kembarnya Habel untuk melakukan trik sulap. Tampilan sulap ini sebenarnya dimanfaatkan Ken untuk menggunakan keabadian saudaranya itu si Habel, di mana sulapnya itu adalah memotong Habel menjadi 2 bagian. Selama pertunjukan berlangsung, sang penguasa mimpi yang sekarang memiliki kunci neraka didekati oleh para pengunjung yang lainnya, yaitu Susano Ono Mikoto, Azazil, Shivering Hemi, dan utusan dari Lords of Order, di mana maksud mereka semua menyatakan dengan tujuan mereka untuk datang ke Ghost Castle. Masing-masing mereka bertujuan dengan alasan yang sama, yaitu kunci neraka, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Di saat Dewi Mesir Kucing, Bess, mengadu kepada Dream tentang rayuan yang dilakukan Thor kepadanya, Dream meminta maaf atas tindakan undangannya itu, sedangkan Merkin dan Choronzon memasuki sebuah kamar. Mereka pun melampiaskan birahi. Sebenarnya Dewi Bess menghampiri Dream bukan hanya mengadu masalah Thor yang dia cakar itu, di mana dia akhirnya menjelaskan bahwasanya dia memiliki tawaran kepada Dream, dan sama yang seperti yang lainnya, Dream berjanji untuk bertemu dengannya nanti. Kembali ke Choronzon dan Merkin. Di saat iblis Choronzon mengangkat gaun Merkin, muncul nih sejumlah laba-laba yang datang dari bawahnya itu dan mulai merayap ke punggungnya si Choronzon. Sebelum dia mengetahui apa maksud dari serangannya itu, Choronzon akhirnya terbungkus dengan jejaring tebal laba-laba. Dengan keadaan yang tidak percaya, iblis Choronzon tidak bisa berkata apa-apa. Iblis Merkin pun kemudian memberitahunya bahwa hadiah yang diberikan Azazil untuk Dream adalah Choronzon sendiri. Setelah pertunjukan sulap berakhir,
terakhir, Dream maju ke panggung dan memberitahu kepada seluruh para undangan acara hiburan dan makan malam telah selesai. Dia menyarankan mereka semua untuk kembali ke ruangan mereka masing-masing karena di tempat mereka sekarang ini akan segera dilenyapkan. Ketika mereka segera meninggalkan ruangan, pelayan pria tadi nih yang masih penasaran dengan seorang pelayan wanita memintanya untuk memberitahu namanya. Namun pelayan wanita itu malah memberitahunya bahwa saatnya mereka beristirahat. Akhirnya nyala api muncul untuk memandu Odin ke kamar Dream. Odin menjelaskan bahwa dia hanya takut pada Ragnarok dan dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menghindarinya. Beberapa tahun yang lalu, dia menciptakan dunia dimensi nosional di mana dia membuat Ragnarok kecil. Di sana ada di dalam gelembung kecil terjadi pertempuran terakhir yang abadi. Namun baru-baru ini dunia kecil itu telah mendapatkan lebih banyak pejuang dan pahlawan. Dia menunjukkan bahwa dimensi nosionalnya telah menjebak Wesley Dulce, seorang pria yang berbagi bagian dari esensi mimpi, dan dia menawarkan pria itu sebagai imbalan atas kunci neraka. Ya, sama juga lah dengan seperti yang lainnya. Dream berjanji akan menjelaskan maksud Odin tersebut keesokan harinya. Dia pun menyuruh Odin agar kembali ke tempat istirahatnya yang dipandu oleh lampu obor yang diarahkan Dream. Selanjutnya, Dream bertemu dengan Shivering Hemi, yaitu dari utusan Lords of Chaos. Ternyata gadis muda itu tidak ada menawarkan pertukaran apapun, yang entah bagaimana tiba-tiba saja dia mengubah bentuknya menjadi sosok monster yang mengerikan. Nah, dengan tampilannya seperti itu dimaksudkan dia agar menakutkan Dream untuk melihatnya, mengancam Dream untuk segera memberikan kunci neraka karena seluruh kekacauan akan selalu ada sampai di akhir zaman. Nah, tentu saja tindakannya si Shivering Hemi ini tidak membuat si Dream gentar ataupun takut dengan ancaman itu. Dengan sopannya, dia pun meminta utusan Lords of Chaos tersebut agar lebih baik pergi saja meninggalkan dirinya. Shivering Hemi pun kemudian mengubah kembali bentuknya menjadi sosok gadis belia dan sebelum dia pergi memberikan balon kepada Dream. Dream pun menerimanya. Kemudian selanjutnya utusan dari Lords of Order yang berkunjung ke Dream dengan membawa kotak karton yang berisi catatan penting dari Kilderkin of Order. Kotak itu mewujudkan pesan di dalamnya yang menawarkan esensi mimpi orang-orang yang baru mati yang telah dikumpulkan oleh penguasa ketertiban selama beberapa waktu, di mana semuanya adalah dengan imbalan neraka. Dream of Endless menjawab bahwa dia bisa saja mengumpulkan barang-barang ini sendirian. Kotak tersebut memberikan pesan lain yang menjanjikan pembelaan atas kebenaran klaimnya pada hari berikutnya. Meskipun demikian, utusan Lords of Order akhirnya meninggalkan ruangan dan kembali berkumpul dengan yang lainnya untuk di esok hari. Berikutnya adalah Susanoo Ono Mikoto, di mana kehadirannya bukan sebagai utusan dari jajarannya, tetapi para dewa Jepang yang semakin berkembang dan mereka merasa bahwa neraka seharusnya menjadi milik mereka. Dia menawarkan berapapun harga yang diminta Dream, dia dan para dewa Jepang akan membayarnya. Nah, sama juga nih seperti yang lainnya, Dream hanya bisa menjawab bahwa dia akan menjelaskannya pada keesokan harinya. Selanjutnya si Dewi Kucing Mesir, Bes, yang menawarkan informasi karena dengan istilah mata kucing yang dimiliki oleh Lady Bes itu dapat melihat banyak hal, baik semua apapun yang belum diketahui. Lady Bes menyatakan dia melihat lokasi saudara laki-laki Dream yang selama ini menghilang, yaitu Destruction. Jika Dream menyerahkan kunci neraka kepadanya dan dewa-dewa Mesir lainnya, dia akan memberitahunya di mana saudaranya itu berada. Meskipun pilihan ini sangat membuatnya bingung, akhirnya dengan prinsipnya sendiri dia pun menyatakan ya sama dengan tetamu yang lainnya. Dream hanya menjawab bahwa penawarannya Lady Bes itu akan dia jelaskan di esok hari. Setelah kepergiannya si Dewi Kucing, Matthew si burung gagak menghampiri tuannya yang sedang duduk termenung di singgasananya. Matthew pun memberitahu tuannya itu bahwa di lantai bawah ada kerusuhan yang terjadi dengan menyebabkan badai dan guntur. Dream pun menjelaskan itu pasti ulahnya si dewa Thor yang sedang mengamuk. Matthew the Raven pun meminta balon tadi yang diberikan oleh Shivering Hemi untuknya. Dream pun memberikannya dan kemudian pergi meninggalkan Dream sendirian. Pengunjung terakhir adalah Azazel, di mana kehadirannya mengungkapkan kepada Dream bahwasanya neraka
Neraka sebenarnya itu adalah milik iblis. Dia menuntut Dream agar neraka dapat dikembalikan kepadanya. Sebagai imbalannya, dia menawarkan Karanzen yang sekarang telah ditangkap, di mana itu adalah kesempatan yang baik bagi Dream karena dapat membalaskan dendamnya atas pencurian Dream's helm di masa lalu. Selain itu juga, Azazel menawarkan Nada, yaitu wanita yang pernah dikutuk Dream selamanya, menginap di dalam neraka karena menolak menjadi kekasihnya. Azazel pun mengancamnya jika Dream tidak menerima tawarannya tersebut, maka dengan terpaksa dia akan melahap jiwanya Nada. Meskipun tawaran itu membuatnya cukup galau, akhirnya Dream pun menanggapi. Azazel harus menunggu jawabannya di esok hari, yang kemudian dia pun mengusir Azazel. Setelah Azazel berambus, Dream pun termenung sejenak. Dia memikirkan bagaimana sebelumnya dia telah melakukan perjalanan ke neraka dengan tujuan untuk menyelamatkan Nada. Namun yang dia dapatkan adalah kunci neraka yang diberikan Lucifer untuknya. Kegalauan Dream dengan masalah ini membuatnya harus memikirkan apa yang harus dia putuskan di esok hari. Terlebih lagi dengan banyak hal yang harus dipikirkannya, dengan berbagai macam tawaran dari semua pengunjung. Ada yang meminta untuk menyelamatkan bangsanya, ada yang untuk kepentingan semua, dan ada untuk kepentingan pribadinya, yang kemudian Dream pun mempertimbangkan untuk membuang kunci neraka saja. Tapi ketika dia membuangnya, entah kenapa kunci tersebut malah muncul kembali tepat di bawah kakinya, dan ini sebuah pertanda Dream harus cepat mengambil keputusan. Yang akhirnya cerita ini pun dilanjutkan pada edisi yang selanjutnya. Hari yang dinantikan untuk menemukan jawaban siapa nih yang akan mengambil alih kunci neraka telah tiba. Saat itu, utusan dari dunia peri terbangun di istana Ghost Castle. Mereka bersiap mendengarkan keputusan Dream mengenai apa yang harus dilakukan dengan kunci neraka. Kelurakan pun percaya bahwa keinginan mereka untuk meminta mengosongkan neraka tidak akan dipilih Dream. Dan sembari menunggu keputusan tersebut, Kelurakan pun berhubungan seks dengan Seneferu, seorang delegasi dari Mesir, di mana juga mereka akan menikmati minuman anggur. Hal ini membuat si Noella menjadi bertanya-tanya, jadi apa nih guna dirinya jika tidak ditukar dengan keputusan Raja Impian Dream of the Endless yang dapat menguntungkan mereka. Sementara Kelurakan akan berpesta seks dengan Seneferu, dia pun meminta Noella agar duluan saja untuk menuju ke ruangan pertemuan bersama dengan delegasi yang lainnya. Yang kemudian Noella pun berjalan menuju ke ruangan pertemuan. Saat dia melangkahkan kakinya ke aula pertemuan, Noella pun bertemu dengan beberapa utusan delegasi, berharap bahwa sang Raja Mimpi Dream of the Endless akan membuat keputusan yang menguntungkan masing-masing dari mereka. Di saat dia melihat utusan Asgard, Loki menggodanya. Hal ini membuat si Thor pun memarahi Loki agar tidak mengganggu wanita peri itu. Karena Thor yang menjadi kesal dimarahi oleh Odin sebelumnya, dia pun melampiaskan kemarahannya kepada Loki yang menggoda Noella. Terlebih karena sikap Loki yang selalu berbohong, lagi pula semua ucapannya si Loki itu tidak bisa dipercaya. Thor pun memberitahu Loki agar dirinya hanya boleh berbicara dengan Odin dan Thor sendiri. Beberapa saat kemudian, akhirnya Kelurakan menyusul adiknya. Mereka berdua pun memasuki aula ruangan pertemuan. Di sana, semua delegasi sudah berkumpul di aula yang luas. Mereka menunggu pengumuman yang akan disampaikan Dream of the Endless. Mereka nih bertanya, di mana Dream of the Endless? Ternyata sang penguasa mimpi masih merenung di dalam kamarnya, memikirkan apa yang akan dia putuskan mengenai takdir kunci neraka. Si burung gagak, yaitu si Matthew the Raven, datang menghampirinya dan menjadi terkejut karena tuannya yang tidak tidur-tidur semalaman belum dapat menemukan jawaban yang pasti mengenai nasib kunci neraka yang dia putuskan untuk berada di tangan siapa. Dream pun menjelaskan kepada asisten setianya, dia tidak pernah tidur. Yang dia lakukan sekarang masih belum menemukan jawaban siapa yang berhak menerima kunci neraka. Dream pun galau
memikirkannya. Meskipun dia mencoba untuk membuangnya, namun kunci itu tetap saja kembali kepadanya. Menurutnya, hal ini mirip seperti menapaki kaki jalan yang menembus kabut. Tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Ternyata pembicaraan Dream dengan si burung gagak disela oleh munculnya dua malaikat, Remil dan Duma. Setelah meminta Matthew meninggalkan tuannya bersama kedua malaikat tersebut, Dream of the Endless pun kemudian bertanya kepada mereka ada gerangan apa kedua malaikat itu menemuinya. Disinilah kemudian terungkap bahwasanya kedua malaikat tersebut sebenarnya membawa pesan dari Sang Pencipta, di mana inti dari pesannya itu adalah neraka harus tetap ada, karena dengan keberadaannya merupakan sebagai tempat bagi setan dan para pendosa, dengan alasan karena neraka adalah cerminan dan bayangan dari surga. Tanpa neraka, untuk apa artinya surga diciptakan? Neraka diciptakan untuk mereka yang berbuat dosa, surga diciptakan untuk mereka yang berbuat kebaikan, yang dimana kedua malaikat tersebut mengungkapkan Sang Pencipta, The Presence, telah memutuskan kepada mereka berdua untuk mengurus neraka tanpa berpikir panjang. Dan lagi pula, ini adalah perintah Sang Pencipta. Dream dengan senang hati memberikan kunci neraka kepada Remil, sedangkan Duma tetap setia untuk mendampingi Remil di neraka. Setelah memberikan kunci neraka kepada kedua malaikat tersebut, Dream pun bersiap untuk menemui semua delegasi yang sedang menunggunya di aula pertemuan. Saat itu semua delegasi tengah berdebat tentang kepemilikan kunci neraka. Terlebih lagi nih si Azazil yang pede, percaya diri bahwa dialah yang akan menerima kunci neraka. Di saat mereka berdebat, Dream pun tiba di aula pertemuan untuk menyatakan keputusannya terkait kepemilikan kunci neraka. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan memberikan neraka kepada mereka yang sedang berkumpul, karena dia tidak lagi berhak memberikannya kepada mereka. Pernyataan itu sempat membuat para semua delegasi menjadi tercengang, kecuali si Kluraken. Mereka bertanya-tanya sebenarnya apa alasannya seperti itu. Kemudian muncullah kedua malaikat yang menjelaskan kepada semua para delegasi, di mana rasa penasaran mereka pun akhirnya terjawab. Remil dan Duma menjelaskan kepada mereka bahwa neraka akan kembali menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang berbuat dosa dan para iblis. Karena di saat ini para iblis yang tersebar di berbagai alam akan dikembalikan lagi ke tempat mereka di neraka yang sekarang sudah kosong. Dengan keputusan tersebut membuat para delegasi menjadi kesal. Si dewa Jepang Susanoo Mikoto protes karena Dream tidak boleh melakukan keputusan tersebut dengan satu pihak saja. Si Dream pun kemudian menjelaskan, oleh karena neraka bukanlah dia yang menciptakannya dan ini adalah peran dari Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menentukannya. Yang hasilnya sekarang sudah diputuskan Tuhan sendiri untuk memberikan kepemilikan kunci neraka kepada dua malaikat, yaitu Remil dan Duma. Namun apapun itu alasannya, Azazil memberitahu Dream bahwa dengan keputusan tersebut berarti dia tidak akan mengembalikan Nada ke alam mimpi, dan dengan semangatnya dia akan melahap jiwa Nada, sosok wanita yang dicintai Dream. Sebagai tanggapan atas ancamannya Azazil, Dream pun mengungkapkan bahwa sejauh ini dia sudah memberikan kebaikan dan kerendahan hati kepada semua pengunjungnya, termasuk Azazil yang mengancam Dream karena menahan keberadaan Nada yang disembunyikannya. Ancaman iblis Azazil ini membuat si Dream memasuki pikiran iblis tersebut untuk menemukan Choronzon dan Nada yang telah disembunyikannya. Dengan sangat mudah Dream pun menemukan iblis Choronzon terlebih dahulu, dan tidak lama kemudian dia pun menemukan Nada. Choronzon yang menyadari dia akan dihukum oleh Dream akhirnya menyadari ternyata Dream tidak dendam dengan
hukumannya. Malahan Dream of the Endless malah membebaskan Choronzon. Begitu juga nih dengan Nada, wanita yang pernah dia hukum di neraka itu, sekarang dia bebaskan dari cengkeraman Azazel. Namun sayangnya, tindakan Dream tersebut dilawan oleh iblis Azazel yang tidak menginginkan Dream pergi begitu saja membebaskan Choronzon dan Nada. Perseteruan pun terjadi dan yang namanya saja mereka berada di alam mimpi dreaming, ya mimpi tetaplah namanya mimpi, yang artinya dikarenakan Azazel ini sekarang berada di alam mimpinya dreaming, tentu saja Dream of the Endless lah sang penguasanya. Karena apa yang diinginkan Dream of the Endless tersebut dapat dia taklukkan mengalahkan Azazel. Dream pun akhirnya menjebak Azazel di dalam botol dan meletakkan ke dalam sebuah peti. Tidak jelas pula nih peti apakah yang ditempatkannya itu. Tapi di dalam peti tersebut ada berbagai bentuk artefak yang lainnya yang disatukan di dalam peti bersama globe kaca yang di dalamnya adalah iblis Azazel. Dari atas apa yang mereka lihat dan mengetahui dari jawaban keputusan Dream tersebut, akhirnya para delegasi satu persatu berpamitan kepada masing-masing delegasi yang lainnya untuk segera meninggalkan Ghost Castle. Sebelum mereka pergi, Dream menjumpai satu persatu dari masing-masing delegasi. Dia menyesali ketidakmampuannya untuk mewujudkan tawaran yang dibuat oleh mereka ataupun manfaat dari kesepakatan yang akan mereka lakukan. Nah, para delegasi tetap menerima dengan kerendahan hati mereka sebagai jawaban yang pas menurut mereka. Kunci neraka tepat berada di tangan kedua malaikat, Remil dan Duma. Choronzon dan Mother of Spider memberitahu Dream mereka akan kembali ke neraka sebelum gerbang neraka dibuka kembali. Mereka berdua akan menunggu di depan gerbang. Sebelum pergi meninggalkan Ghost Castle, Bless, Dewi Kucing Mesir, memberitahu Dream jika Dream of the Endless alias Morpheus ingin mengetahui di mana keberadaan saudara The Endless-nya yang hilang, si Destruction, maka Dream bisa menemui Bless kapan saja. Si Odin, Thor, dan Loki juga meninggalkan Ghost Castle. Hanya saja Loki pingsan karena dipukul jatuh oleh Thor karena protes dengan keputusan Dream. Sebenarnya Thor kesal dengan Loki yang selalu berbohong. Nah, beberapa saat kemudian Matthew the Raven memberitahu tuannya bahwa kedua makhluk peri dan dewa Jepang Susanoo no Mikoto meminta mereka untuk tetap stay di tempat Dream karena mereka akan berbicara lebih lanjut mengenai masalah ini. Mendengar permintaan yang disampaikan oleh si burung gagak Matthew, Dream pun setuju untuk bertemu dengan mereka nantinya. Tapi sebelum dia akan bertemu dengan mereka, Dream memberitahu Matthew untuk memberitahu Nada agar dirinya mengajak makan malam bersama Nada. Matthew pun langsung meninggalkan tuannya dan pergi menemui Nada. Dan cerita ini pun berakhir di edisi yang selanjutnya. Sejak disahkan kepemilikan neraka diberikan kepada dua malaikat Remil dan Duma, saat ini kedua malaikat tersebut menyaksikan para pendosa dan makhluk terkutuk, setan ataupun iblis, mulai berduyun-duyung datang ke tempat asal mereka tersebut. Sambil melihat para rombongan pendosa kembali ke neraka, kedua malaikat Remil dan Duma membahas perbandingan antara surga dan neraka. Bagaimanapun juga, mereka sekarang sudah menjadi pemilik neraka sampai saatnya tiba atas kehendak sang pencipta. Di alam mimpi, Dream mengubah bentuknya menjadi Kekul untuk menemui Nada sambil menawarkan kepada wanita itu hidangan sajian makanan. Oleh karena ribuan tahun sudah kelaparan, menurut Nada dia sepertinya sudah terbiasa dan seperti orang mati. Namun poin utama dalam pertemuan mereka kali ini sebenarnya Kekul ingin mengucapkan permohonan maaf kepada wanita itu yang telah mengutuknya ke neraka ribuan tahun yang lalu. Hanya saja Nada malah menampar Kekul, mengatakan kepadanya selama ribuan tahun di dalam neraka dan itu disebabkan oleh Dream, dan sekarang hanya perkataan maaf hal itulah yang membuat Nada menjadi kesal dan menamparnya. Tentu saja Kekul menjadi heran, selama ini cuma Nada lah satu-satunya yang berani menamparnya. Atas tanggapan itu Nada pun kembali berkata, apakah reaksinya itu
itu akan membuatnya untuk mengembalikan wanita itu ke neraka kembali. Hanya saja atas pertanyaan itu si Kekul hanya meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Setelah mengatakan itu, mereka pun terdiam untuk beberapa saat. Yang selanjutnya Nada pun memeluk Kekul dan mereka pun berciuman. Kekul pun kemudian mengatakan yang sebenarnya, sama seperti ribuan tahun yang lalu dia menginginkan Nada sebagai permaisurinya. Nada juga menjawab yang sama saat ribuan tahun yang lalu dia tidak ingin menjadi istri Kekul the Lord of Dreaming. Dengan syarat Nada akan menerimanya jika Kekul meninggalkan posisinya sebagai penguasa mimpi. Tentu saja Dream tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya itu, sehingga hal ini membuat Dream mengalami kebuntuan untuk memikirkannya. Pada akhirnya mereka pun harus memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap Nada jika tidak mau tinggal bersama Dream di alam mimpi. Beberapa saat kemudian Dream melihat Susanoo no Mikoto mengendap-endap meninggalkan Ghost Castle tanpa memberitahunya. Dream pun akhirnya mengetahui ternyata dia itu bukanlah Susanoo no Mikoto, yang ternyata adalah Loki yang telah menyamar dirinya menjadi dewa Jepang untuk menghindari siksaan abadi di bawah permukaan bumi. Sementara itu dewa yang sebenarnya Susanoo no Mikoto akan dikenakan hukuman untuk menggantikan posisi Loki. Tentu saja Dream tidak akan membiarkan tipuannya si Loki ini akan terjadi dan perlu mengembalikan Loki ke nasib yang sebenarnya. Dia pun mengusulkan kesepakatan di mana dia menciptakan gambar mimpi Loki yang memungkinkan kedua dewa untuk bebas dan tidak ada yang lebih bijaksana. Sementara itu di ruangan lain masih di Ghost Castle, Klurakan bersiap untuk meninggalkan kastil bersama saudari perempuannya Nuella. Namun dia tidak memberitahu adiknya itu bahwa adiknya tetap berada di Castle Ghost. Kemudian Dream pun datang dan Klurakan menjelaskan kepada penguasa mimpi bahwa Nuella dimaksudkan sebagai hadiah dari Ratu Peri. Diterima atau tidak dari kesepakatan mereka, Nuella tetap dihadiahkan kepada Dream. Karena itulah bukan pertanda baik bagi siapapun jika Dream menolak menerimanya sebagai hadiah. Dream pun menjadi bahagia dengan keputusan itu, namun dia melihat Nuella yang sangat tertekan, yang akhirnya Dream pun terpaksa menerimanya. Dream pun menyiapkan tempat tinggal untuk Nuella, tapi sebelum dia mengizinkannya untuk menetap di sana, Dream meminta Nuella agar menghilangkan bentuk perinya yang digunakan dia agar terlihat selalu cantik di mata orang lain. Akhirnya Nuella pun mengalah dan berubah ke wujud peri yang aslinya, yang kemudian Klurakan pun pergi meninggalkan kastil dan adiknya. Beberapa saat kemudian, Dream dan Nada pun akhirnya telah menyiapkan rencana mereka. Dream berjanji kepada Nada, dia akan tetap peduli kepadanya dan selalu mengingatnya sepanjang waktu. Nada pun kemudian bertanya, apakah Kekul akan selalu ingat jika Dream akan selalu mengingat dan peduli dengannya? Dream pun mengakui bahwa dia tidak akan melakukannya. Dream mengantarnya menuju cahaya terang, dan di sisi lain, Nada pun terlahir kembali sebagai seorang bayi di negara Hong Kong. Dream mengunjunginya di rumah sakit dan berjanji dia tidak akan pernah melupakan Nada. Di sebuah pantai di Perth, Australia, seorang pria mendekati Lucifer yang sedang menikmati matahari terbenam dari kursi santainya. Di saat pria itu datang mendekatinya yang sedang mengagumi keindahan matahari sunset yang terbenam, setelah orang itu pun pergi, Lucifer mau tidak mau mengakui kepada sang pencipta bahwa matahari terbenam itu sangat indah. Di neraka, Remil menghentikan iblis yang menyiksa salah satu pendosa yang terkutuk, memberitahunya, mulai sekarang neraka bukan lagi tempat penyiksaan dan kekerasan yang sadis, tetapi tempat hukuman penebusan dosa. Meskipun iblis melanjutkan penyiksaannya, tujuannya akan berbeda. Neraka akan menjadi tempat penebusan dan pengampunan. Iblis itu tetap mengabaikan tangisan korban yang mengatakan bahwa perubahan tersebut hanya membuat penyiksaan semakin memburuk. Cerita ini diakhiri dengan menampilkan Destiny of the Endless yang menutup lembaran bukunya, melihat nasib neraka yang sudah ditangani dan peram Dream of the Endless secara utuh dan lengkap.
itulah dia cerita Season of Mist yang diawali dan ditutup oleh Destiny dengan buku takdirnya. Dan akhir cerita ini membuat para pembaca semakin dalam memaknai arti dari kesetiaan seorang Nada yang tetap bertahan pada prinsipnya, yang akhirnya dia memulai kehidupan yang baru dalam reinkarnasi yang selanjutnya. Meskipun di saat ini neraka berada dalam kepemilikan Remil dan Duma, mereka mengubah kebiasaan neraka yang menyiksa para pendosa sebagai tempat penebusan dosa. Selanjutnya, episode The Sandman memasuki pada cerita A Game of You. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Sukses untuk kita semua. Subscribe bagi yang belum, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada edisi yang berikutnya. Yeah.